Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwani? Nabi khairin walhamdulillah wa kaifa halukum ya Ustaz. Alhamdulillah nabi khair. Insyaallah sanukmilu ma bada'na amsi. Insyaallah kita akan lanjutkan yang telah kita mulai kemarin. Kalau kemarin kita memulai pembahasan tentang belajar menulis insya, belajar mengarang nas dalam berbahasa Arab. Kemarin kita telah menjelaskan tentang apa itu umdatul kalam dan fudlatul kalam. Umdatul kalam adalah susunan inti dari suatu kalam, pokok dari suatu susunan kalimat, yaitu jumlah mubtada dan khobar dan ataupun fi'aliyah, jumlah fi'aliyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Kemudian kita juga telah mempelajari bahwa selain umdatul kalam itu adalah pelengkap keterangan yang dalam bahasa Arab disebut dengan fudlatul kalam. Sekarang kita akan latihan membentuk fudlatul kalam setelah kita mengetahui umdatul kalam. Tempat-tempat bersejarah kan. Hmm. Ya. Mic-nya harap dimatikan ya, kecuali nanti ketika diperlukan baru dinyalakan. Ya. Kelas mudah belajar insya, pertemuan kedua kita akan improve, kita akan pengembangan tentang umdatul kalam disertai dengan fudlatul kalam. Amsilatu tatwiril jumlati alismiyah. Contoh-contoh pengembangan jumlah ismiyah, kalimat isim yang didahului dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di sini ada contoh ad-du'a'u silahun. Artinya doa adalah pedang atau doa adalah ibarat pedang. Kemudian dilengkapi dengan fudlatul kalam berupa idhofah, na'at, harf, nasikh, dan seterusnya. Nah, ini saya permudah dengan contoh di Word saja di sini. Ya. Ad-du'a'u silahun. Doa adalah pedang atau doa ibarat pedang. Di sini terdiri dari mubtada dan khobar. Ad-du'a sebagai mubtada dan silahun sebagai khobarnya. Berarti ini adalah umdatul kalamnya, inti dari kalam tersebut. Ketika kita lengkapi umdatul kalam ini dengan fudlatul kalam yang berupa idhofah, kita contohkan di sini ad-du'a'u silahul mu'minin, yang asalnya tadi ad-du'a'u silahun, sekarang kita tambahi al-kata al-mu'minin sebagai mudhaf ilaihnya, maka menjadi ad-du'a'u silahul mu'minin, artinya doa adalah pedangnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Atau bisa juga kita kembangkan dari asalnya ad-du'a'u silahun, kita tambahkan na'at. Kita berikan na'atnya di ad-du'a. Ad-du'a'u al-mustamirru silahun. Di sini al-mustamirru kedudukannya adalah sebagai na'at dari ad-du'a'u. Artinya doa al-mustamirru yang berkelanjutan, yang terus-menerus, yang konsisten. Silahun itu merupakan pedang. Dari kata ad-du'a'u silahun kita tambahkan na'at. Na'at dari ad-du'a maka menjadi ad-du'a'ul mustamirru silahun. Bisa juga kita tambahkan nasikh. Dari bentuk asalnya ad-du'a'u silahun kita tambahkan inna di sini
Sehingga susunannya bukan ad-du'a'u lagi, menjadi innad du'a'a. Innad du'a'a silahun. Sesungguhnya doa adalah pedang. Atau bisa menggunakan kalimat-kalimat nawasikh lainnya. Ini hanya contoh aja. Kemudian contoh pengembangan dengan fudlatul kalam yang berupa isim mausul, alismul mausul. Kita tambahkan isim mausul setelah ad-du'a. Ad-du'a'u silahun menjadi ad-du'a'u alladhi natadarra'u bihi silahun. Doa yang kita merendahkan diri kita dengan doa tersebut silahun, merupakan pedang. Alladhi natadarra'u bihi, ini adalah isim mausul. Alladhi isim mausul, kemudian di sini natadarra'u bihi merupakan silahnya, silatul mausul. Isim mausul berserta silahnya. Bisa juga kita tambahkan atof. Di sini atof nasak yang berupa uh, yang menggunakan haruf wawu. Ad-du'a'u silahun wa najahun. Doa adalah pedang wa najahun dan kesuksesan, keberhasilan. Atau mau tambahkan lagi wa miftahun dan kunci misalnya. Bisa. Bisa juga kita kembangkan dengan menambahkan haruf jar. Haruf jar yang jumlahnya ada banyak sekali, yang dalam matan al-jurumiyah itu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, dan seterusnya. Kita gunakan contohnya misalnya lam. Ad-du'a'u silahun lil mu'minin. Doa adalah pedang bagi orang-orang yang beriman. Artinya sama dengan ad-du'a'u silahul mu'minin. Hanya saja di sini kita cantumkan lam sebagai haruf jar, sedangkan pada ad-du'a'u silahul mu'minin kita buang lamnya dan kita bentuk kesusunan idhofah. Artinya sama saja. Bisa juga kita bentuk dalam jumlah yang ada istisnanya, pengecualiannya. Ad-du'a'u silahun, doa adalah pedang, illa lil kafirin, kecuali bagi orang-orang kafir. Karena doa ini adalah pedang bagi orang-orang mukmin, bukan untuk orang-orang kafir. Misalnya seperti itu. Ad-du'a'u silahun illa lil kafirin. Doa adalah pedang kecuali bagi orang-orang kafir. Bisa juga kita tambahkan dzaraf al-makan. Keterangan tempat. Ad-du'a'u indal ka'bati silahun. Doa indal ka'bati di dekat Ka'bah. Silahun adalah pedang. Bisa kita tambahkan keterangan waktu. Dzarfuz zaman. Ad-du'a'u saharan silahun. Doa di waktu sahur merupakan pedang. Ya, ini adalah contoh pengembangan kata atau pengembangan kalam dari yang asalnya ad-du'a usilahun menjadi macam-macamnya ini. Kita pisah-pisahkan ya, setiap fudlahnya. Adapun dalam modul nanti ada penggabungan-penggabungan ya. Nanti kita akan baca juga. Namun kita fahami dulu di sini pengembangan satu-satunya. Ketika dikembangkan dengan satu fudlah masing-masing. Apakah di sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Ustadz. Ya, Ustadz, apa sudah. arti silah itu senjata atau pedang ya Ustadz? Ya. Senjata, memang ya mungkin lebih tepatnya senjata, lebih umum ya. Ya. Tapi jika diartikan pedang juga nggak apa-apa. Oh, nah. Syukran Ustadz. Mm. Karena senjata pada waktu dulu kan mayoritas kan pedang.
Tapi bisa juga diartikan senjata lebih umum. Oke, Oke, kita lanjutkan. Kita baca dari modul. Ya. Umdatul kalam yang menjadi inti dari kalam adalah ad-du'a usilahun. Yang ke bawah ini fudratul kalam ya. Yang ini ke samping ini ad-du'a usilahun merupakan umdatul kalam. Atau disebut juga fikrotun asasiyah, ide pokok. Ad-du'a usilahun. Doa adalah pedang atau doa adalah senjata. Itu aja biar lebih umum ya. Doa adalah senjata. Contoh penggunaan idhofah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Atau setelah kita tambahkan di sini idhofah, kita tambahkan lagi dengan naat. Ad-du'aul mustamirru silahul mu'minin. Doa yang berkelanjutan, doa yang konsisten merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Tambahkan lagi dengan harf nasikh. Inna du'a al-mustamirra silahul mu'minin. Sesungguhnya doa yang berkelanjutan merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Bisa kita tambahkan lagi yang asalnya hanya ad-du'a silahun sekarang menjadi sangat panjang ya. Dengan tambahan-tambahan fudatul kalam yang banyak. Tambahkan isim mausul lagi. Inna du'a al-mustamirra alladina tadarra'u bihi silahul mu'minin. Sesungguhnya doa yang berkelanjutan yang kita merendahkan diri kita dengan doa tersebut silahul mu'minin merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Tambahkan atof. Inna du'a al-mustamirra alladina tadarra'u bihi wa qira'atal awradi silahul mu'minin. Sesungguhnya doa yang berkelanjutan yang kita merendahkan diri kita ketika berdoa atau dalam berdoa tersebut dan juga qiraatul aurat dan bacaan wirid merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bisa ditambahkan lagi harf jar hanya di sini. Silahul mukminin menjadi silahun lil mukminin tambahannya di sini. Inna du'a al-mustamirra. Sesungguhnya doa yang berkelanjutan alladzina tadarru'u bihi yang kita merendahkan diri kita dalam berdoa wa qiraatal auradi dan bacaan wirid-wirid silahun merupakan senjata lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bisa ditambahkan lagi dengan istisna dan jumlah fi'liyah. Inna du'a al-mustamirra. Sesungguhnya doa yang berkelanjutan. Alladzina tadarra'u bihi. Yang kita merendahkan diri kita dalam berdoa. Wa qira'atal awradi dan bacaan wirid-wirid silahul mu'minin merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Wala yaf'aluhuma dan tidak mengerjakan keduanya. Tidaklah melakukan keduanya. Yaitu doa dan wirid illal mu'minu al haqiqiyyu kecuali seseorang mukmin yang hakiki. Ya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Tidak Ustaz, cuma bagus memang. Ya. Sekarang Indah mungkin bahasanya. ada yang mau kasih contoh, terserah dari sebutkan dulu Umdatul Kalam, kemudian tambahkan fudlahnya. Silahkan kalau mau memberikan contoh.
Boleh Ustadz satu ya Ustadz. Ya, silahkan. Tentunya Al-Qur'anu dawaul qalbi. Ya, itu berarti sudah ada fudlahnya ya. Hmm. Sudah Nah, ada idofahnya. Kalau asalnya berarti gimana? asalnya itu dawaul Hawaun. dawaul Ya, dawaul qalbun ya Ustadz. asalnya Al-Qur'anu dawaun itu misalnya. Al-Qur'an adalah obat. Kemudian tambahi Al-Qur'anu dawaul qalbi. Ya, mungkin ada yang mau kasih contoh lagi, silahkan. Ya, apakah masih ada yang mau kasih contoh? Nggak apa-apa ya, kalau misalnya salah itu tidak tidak masalah. Namanya juga belajar, nanti akan kita benarkan bersama-sama. Anasab. Ya. Ad-du'a'u silahul lil mu'minina wa nurun liqulubihim. Nah, bisa. Berarti situ sudah ada beberapa tambahan ya, banyak sekali itu. Doa silahun lil mu'minina wa nurun liku liqulubihim. Nah, di situ sudah ada atofnya. Kemudian juga ada jar majrurnya dan juga ada idofahnya, banyak sekali. Bagus. Mungkin ada yang nambahkan yang contoh yang naat coba buat contoh yang ada naatnya. Yang jumlah ismiyah ya, nanti kita akan bahas jumlah fi'liyah nanti setelah ini. Saya saat yang naat. Ya, Ja'al rajulul muhazzabu. ja'a rajulu al-muhadzabu. Coba buat jumlah yang eh, ismiyah, itu ismiyah dulu. Nanti yang fi'liyah belakangan. Gimana coba? Misalnya kita rubah sedikit aja lah. Hadza rajulun muhadzabun misalnya. Hadza rajulun itu sebagai umdatul kalamnya. Tambahin naat menjadi muhadzabun. Nah, Ustaz. Kalau misalnya tafat tahatil wardatul jamilatu. Ya itu bisa. Itu benar, akan tetapi itu jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Coba kalau kita buat misalnya jumlah yang Ya, ismiyah, astagfirullahaladzim. ismiyah dia dulu. Haza kitabun mufidun. Hmm. Haza maidanun fasihun. Ya, hadza kitabun mufidun. Ini adalah kitab yang bermanfaat. Atau kitab yang berfaedah. Hadza maidanun wasi'un. Ini adalah lapangan yang luas. Atau al-maidanu wasi'un. Nah, itu asalnya bisa seperti al-maidanu wasi'un. Jarib ya Ustaz. Tafadhol. Al-masjidu nazifun. Hmm. Al-masjidu nazifun. Masjid Hmm, itu bersih. Coba ditambahi bersih. dengan fudratul kalam. Al-masjidu nazifun lis-shalah. Lis-shalati. Ya, itu berarti ditambahi jar majrur ya lis salati. Kaifa Ustaz? Hmm.
Al-masjidu nadhifun. Kalau ditambahi inna jadinya bagaimana? Innal masjida, innal masjida, eh, innal masjida, an-nazifu. Innal masjida nadhifun. Ya. Oh, innal masjida nazifun. Ya. Kalau misalnya ditambahi kana bagaimana jadinya? Kanal masjidu nazifan. Ya. Kalau ditambahi zonna, Sampai apa sih? zonantu. Zonan tuh, nggak hafal Ustaz. Hmm. Zonantu al-masjida nadhifun. Oh, Nadhifan. Zonantul Masjid masjida Islam. nadhifan. Semacam itu. Ini juga termasuk nawasikh. oh, ya. Zonantu aku menyangka al-masjida Mhm. nadhifun. Masjid tersebut bersih. Oh, masih temannya Inna ya Ustaz? Beda, beda. Beda. Ya, berarti yang nawasikh, yang merusak susunan mubtada dan khobar, itu ada kana dan saudara-saudaranya, Mhm. inna dan saudara-saudaranya, dan ada zonantu dan saudara-saudaranya. 3 macam. Sudah macam yang berbeda. Bukan saudaranya inna, bukan saudaranya kana. Coba ada yang memberikan contoh isim mausul. Tapi yang jumlah ismiyah ya. Ya, tafadhol. Tafadholu. Silahkan, silahkan. Gila. Nasad. Ya. Al-madrasatul lati nazifatun nuhibbuha jiddan. Kalau dalam contoh seperti itu, perlu tambahan sedikit. Iya. Ustaz. Al-madrasatul lati hiya nadhifatun. Ada hiyanya. Oh, na'am. Na'am, Al-madrasatul Ustaz. lati hiya nadhifatun nuhibbuha jiddan. Nuhibbuha jiddan. Madrasah Syukran, yang Ustaz. madrasah yang Bersih. ia bersih, Itu kami untuk kita kami mencintai sekali. mencintainya sekali. Ya, bagus. Silahkan ada yang bikin contoh lagi. Ustaz. Al-waladul ladzi najaha fil imtihani mahbubun. Al-waladul ladzi najha fil imtihani mahbubun. Seorang anak yang Lulus lulus ujian. di ujian, dia dicintai. Sekarang ke contoh yang atof. Nah, berikan contoh yang atof. Ada yang berikan contoh? Silahkan. Ana Ustaz, haza syajarul khawqi wal inabi. Kalau satu pohon itu pakainya syajaratun ya. Syajaratun satu pohon. Kalau asyajar itu jenis pohon. Berarti syajaratul khawqi wal inabi. Wal inabi. Dan pakainya kalau syajaratun berarti hadihi. Hadihi syajaratul khawqi wa Khawqi. syajaratul inabi. Atau wal inabi. Ya, Hadihi. Jadi pakai hadihi ya. Naam Ustaz. Hmm. Selanjutnya coba contoh yang ada harf jarnya. Nasad. Tafadhol, tafadholi. Fil matbahi ruzun wa baydun wa ghairu dzalik. Ya.
fil madbakhi. Nah, dalam dapur ada ruzun, ada nasi, wa baydun dan telur dan seterusnya. Wa ghairu dzalika dan lain-lain. Ada yang berikan contoh lagi? Gampang ya kalau harf jar. Ya Ustaz, Hmm. al-kitabu ala tawilati. Al-kitabu 'ala tawilati. Kitab Ala itu tawilati. di atas meja. Selanjutnya contoh yang ada istisnanya, pengecualian. Bagaimana contohnya? Coba. Yang istisna ya Ustaz. Ya, Eh, Hadarat hadarat talibatu illa Khadijah. ya. At-talibatu itu muannas ya, perempuan. Jadi fiilnya ditambahi tak hadarat. Ya, nah, hadarat at-talibatu illa Khadijah. Ya, hadarat at-talibatu illa Khadijata. Atau jika dibaca wasal, dibaca terus hadaratit talibatu illa Khadijata, karena taknya menjadi dikasrah karena bertemu dengan alif lam, bersambung dengan sukun. Oh, nah, Hadaratil talibatu illa Khadijata. nah Ustaz. Ya. Sekarang kita akan membaca contoh-contoh yang berupa jumlah fi'liyah. Contoh jumlah fi'liyah di sini simpel saja. Kataba Muhammadun. Artinya apa kataba Muhammadun? Muhammad Muhammad menulis. menulis. Muhammad Muhammad ya. Telah menulis. telah menulis. Ya. Di sini adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, kata kerja, dan fa'il. Pelaku dari fi'il tersebut, dari kata kerja tersebut. Kataba Muhammadun. Muhammad telah menulis. Bisa kita kembangkan menjadi bentuk idhofah. Kataba sadiku Muhammadin. Sadiku Muhammadin artinya apa? Teman Muhammad. Teman Ya, Muhammad. temannya Muhammad. Kataba sadiku Muhammadin. Temannya Muhammad telah menulis. Bisa juga kita kembangkan dengan taukid. Di sini adalah mentaukidi kata Muhammadnya. Kataba Muhammadun nafsuhu. Kataba Muhammadun nafsuhu. Muhammad dirinya telah menulis. Nafsuhu di sini mentaukidi Muhammad, artinya menguatkan bahwa yang menulis adalah Muhammad sendiri, bukan ditulis oleh orang lain, bukan dia menyuruh orang lain untuk menulis, bukan. Akan tetapi dia menulis dengan dirinya sendiri. Itu adalah arti taukid. Kemudian badal. Kita contohkan di sini badal kul min kul ya, membadali satu orang. Kataba al-ustadu Muhammadan. Seorang ustadz yang bernama Muhammad telah menulis. Ini sering sekali kita gunakan dalam sehari-hari, walaupun terkadang orang yang menggunakannya nggak paham bahasa Arab. Ustadz A, Ustadz B telah berceramah, padahal itu kan badal. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab itu namanya badal. Setelah eh, nama yang muncul setelah gelar, setelah sebutan, itu berarti dia adalah badal. Tahu kita tambahkan naat. Kataba Muhammadun as-solihu. Muhammad yang solih, dia adalah orang solih. Kataba, telah menulis. Kita tambahkan dengan al-maf'ul bih, objek. Tadi kan semuanya belum ada objeknya. Ini aja sudah ada beberapa bentuk yang sangat banyak, padahal belum ada objeknya. Belum diketahui menulis apa gitu kan.
Sekarang kita sebutkan. Kataba Muhammadun ar-risalata. Muhammad telah menulis suatu risalah, suatu pesan singkat. Surat. Ya, surat bisa. Bisa kita tambahkan alismul mausul. Kataba Muhammadun alladhi ya'malu fil mahkamah. Muhammad yang bekerja di mahkamah, di perhakiman, pengadilan, telah menulis. Bisa kita tambahkan atof. Kataba Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali telah menulis. Bisa juga kita tambahkan harf jar. Kataba Muhammadun bil kolami. Muhammad telah menulis menggunakan pena. Kita tambahkan alistisna, pengecualian. Kataba at-tullabu illa Muhammadan. Murid-murid telah menulis kecuali Muhammad. Bisa kita tambahkan keterangan tempat. Kataba Muhammadun indal ustadi. Muhammad telah menulis indal ustadi, di dekat ustadznya. Indarnya di dekat. Artinya dia kan keterangan tempat. Indal ustadi, di dekat ustadznya. Bisa kita tambahkan dzaraf zaman. Kataba Muhammadun naharon. Muhammad telah menulis pada siang hari. Ya. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas atau perlu diulangi atau mungkin terjemahannya kelewatan misalnya. Belum sempat menulis. Atau nggak ingat tadi apa terjemahannya, boleh tanyakan. Ustaz, izin bertanya. Ya, Di silakan. Naat itu kan kata Bang Muhammadan as-salihu. Iya, Nah, kalau misalnya Naat itu kan harus mengikuti man'utnya gitu. Kenapa iya. nggak salihu? Di sini Muhammad adalah nama orang. Ya. Nama orang itu ma'rifat. Maka di sini as-solihu juga dima'rifatkan. Tandanya di sini al. Dia ma'rifat, tandanya al. Sedangkan Muhammadun dia ma'rifat ya tanpa tanda karena dia nama orang di sini ya. Baik, Ustaz. Syukran. Hmm. Ada pertanyaan lain? Ya, mungkin ada yang eh, buat contoh ya. Coba ya. Ada yang mau buat contoh jumlah Boleh, Ustaz. fi'liyah yang idofah dulu. Ya. Oh, idofah ya. Hmm. Hmm. Ada idofah ya. Jumlah fi'liyah. Sebutkan fi'ilnya terlebih dahulu. Hmm. Kalau yang idofah dulu. Eh, haz, hazal qalamu li Muhammadin boleh nggak, Ustaz? Coba jumlah yang fi'liyah. Oh, pilih ya. Ya, ada fi'ilnya terlebih dahulu. Belum, Ustaz, saya bikinnya yang ada huruf jarnya, Ustaz. Hmm. Mana, Ustaz? At-talibu mu'an. Bagaimana? Suaranya terputus-putus. Coba diulangi. Qara'at talibu kitabal mu'allim. Ya. Qara'a at-talibu kitabal muallimi. Artinya apa? Telah membaca oleh
murid akan kitab guru. Ya, seorang murid membaca kitabnya guru. Ya, benar, seperti itu. Asalnya adalah qira'at talibu, kemudian ditambahi dengan maf'ul dan ditambahi dengan idhofah pula tadi ya. Qira'at talibu kitabal muallimi. Boleh Ustaz. Ya, silahkan. Eh, Kanasa ummi gurfata akhi. Hmm. Gurfata ukti. Hmm. Ummi tadi itu kan mu'annas ya, berarti fiilnya juga harus tambah ta di situ. Fiil Oh madhinya iya, tambah ta. pakai tak ya. Berarti kanasat ummi gurfata ukti. Kanasat ummi hurfata ukhti. Artinya apa? eh, Umi menyapu kamar saudara perempuan saya. Ya, Ummi ibuku telah menyapu kamar saudariku. Nah, Ya, coba berikan contoh yang ada taukidnya sekarang. Taukid itu bisa nafsuhu kalau satu orang. Kalau banyak bisa kulluhum atau Mana Ustaz? jami'uhum. Silahkan. Allamal ustaz nafsuhu. Allamal ustadzu nafsuhu. Seorang ustadz, seorang guru telah mengajarkan dengan dirinya. Silahkan, ada contoh yang lain? Mana Ustaz? Ya, silahkan. Qara'tul kitaba kullahu. Ya, aku telah membaca kitab kullahu. Karena kitab ini punya bagian-bagian ya, maka bisa katakan kullahu. Semua bagiannya. Aku telah membaca kitab semua bagiannya. Untuk menjelaskan bahwa yang dibaca itu memang semua bagian kitab, bukan hanya bagian depannya saja, atau bagian tengahnya, atau bagian akhirnya, tetapi dibaca semuanya. Tambahkan kullahu. Sekarang contoh yang badal, coba. Silahkan buat contoh yang badal. Ustaz. Ja'a aku Fatimah. Ja'at aku eh, ja, Ja'a aku ke Ahmad. Ahmad. Ja'a akhuka Ahmad. Telah datang saudaramu. Siapa saudaramu itu? Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Itu bisa seperti itu. Itu juga termasuk badal. Mana Ustaz? Kembali. Halo Ustaz. Zahaba jari Ali ilal masjidi. Ya. Zahaba jari Aliyun ilal masjidi. Ilal masjidi. Tetanggaku yang bernama Ali telah pergi ke Masjid. masjid. Ya, silahkan ada contoh lagi. Mana Ustaz? Ya. Ra'aitu sadiqi aliyan. Ra'aitu sadiqi Aliyan. Aku melihat temanku, siapa dia yang bernama Ali. Ali. Sekarang ke contoh yang ada naatnya. Kalau naat tentunya harus sama ya. Dia mudzakkar, muannas, kemudian ma'rifat dan nakirahnya serta i'rabnya harus sama. Karena dia termasuk tawabi'. Taukid, badal, naat ini tawabi', juga atof ini juga masuk tawabi'. Coba yang naat. Ustaz. Ra'aitu taliban Ja'ani nasyilton. Ra'aitu taliban nasyiton. Aku melihat seorang Juas yang murid rajin. yang rajin. Silahkan ada contoh lain. Ja'ani rajulun karimun. Artinya apa? Telah datang akan daku seorang laki-laki yang mulia. Ya.
Ada yang buat contoh lagi? Ja'at Fatimatu al-jamilatu. Ya. Artinya? Telah datang Fatimah yang cantik. Ya. Silahkan kalau ada contoh lagi. Mana Ustaz? Ya. Rabihat tajirul aminu. Gimana coba ulangi? Rabihat. Tajiru al-aminu. Rabiha at-tajiru Al-amin. al-aminu. Artinya apa? Pedagang yang jujur itu telah berhasil, telah beruntung. Iya. Sekarang kita contohkan yang ada maf'ul bihnya. Tentunya dengan fi'il yang membutuhkan maf'ul bih ya, karena ada fi'il yang muta'addi dan ada yang lazim. Fi'il muta'addi itu yang membutuhkan maf'ul bih, sedangkan fi'il muta'addi tidak yang lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Misalnya koma berdiri, tidak ada objeknya. Sudah hanya fi'il dan fa'il saja. Hanya koma dan misalnya fa'ilnya zaitun misalnya. Nggak ada maf'ul bihnya, nggak ada objeknya. Kalau kata ba itu kan berarti ada yang pekerjaannya, ada yang mengerjakan dan ada yang dikerjakan. Ada maf'ul bihnya. Silahkan buka buat contohnya. Ustaz. Ana Ustaz. Ya. Akaltu ta'ama. Aku memakan makanan. Boleh. Silahkan contoh yang lain. Ayo, buat contoh lagi. Ayo, silahkan kalau mau ada yang buat contoh.